Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Integrasi Bimbingan Konseling pada Pembelajaran MISD yang beranggotakan Nina Agustina dengan NIM 2318188, Rizky Kurniawan dengan NIM 2318189, kemudian Kotrun Nadia dengan NIM 2318191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Integrasi Bimbingan Konseling pada Pembelajaran MISD yang beranggotakan Nina Agustina dengan NIM 2318188, Rizky Kurniawan dengan NIM 2318189, kemudian Kotrun Nadia dengan NIM 2318191. Integrasi bimbingan konseling. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Bimbingan merupakan terjemahan dari Kuidench. Menurut Prayitno, mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Integrasi bimbingan konseling. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Bimbingan merupakan terjemahan dari Kuidench. Menurut Prayitno, mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian tujuan integrasi bimbingan konseling. Tujuan utama program bimbingan di sekolah dasar adalah membantu anak-anak untuk mencapai perkembangan yang optimal dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah. Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran berarti memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar dalam rangka membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jati diri bangsa tatkala kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian tujuan integrasi bimbingan konseling. Tujuan utama program bimbingan di sekolah dasar adalah membantu anak-anak untuk mencapai perkembangan yang optimal dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah. Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran berarti memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar dalam rangka membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jati diri bangsa tatkala kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian fungsi integrasi bimbingan konseling. Yang pertama, pemahaman. Fungsi yang akan menghasilkan sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, ada fungsi pencegahan. Fungsi yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan keraguan tertentu dalam proses perkembangannya.
Yang ketiga ada fungsi pengentasan yang akan menghasilkan berbagai permasalahan yang dialaminya oleh peserta didik. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang akan menghasilkan potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara baik dan berkelanjutan. Kemudian, fungsi integrasi pembimbingan konseling. Yang pertama, pemahaman. Fungsi yang akan menghasilkan sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, ada fungsi pencegahan. Fungsi yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan keraguan tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga ada fungsi pengentasan yang akan menghasilkan berbagai permasalahan yang dialaminya oleh peserta didik. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang akan menghasilkan potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, macam-macam pendekatan dalam integrasi bimbingan konseling. Yang pertama ada pendekatan krisis. Pendekatan krisis untuk mengatasi krisis atau masalah serius. Yang kedua ada pendekatan remedial, berarti perbaikan. Maka program BK dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memperbaiki hal-hal yang menimbulkan masalah itu. Yang ketiga ada pendekatan preventif, merupakan upaya bimbingan yang diarahkan untuk mencegah munculnya masalah pada peserta didik. Kemudian yang terakhir ada pendekatan perkembangan, untuk memfasilitasi peserta didik yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.